Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faris Khairul Anam selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam offering G3 serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam atau dalam perspektif Islam. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan tim kami. Saya sendiri Catur Wicaksono Eko Putro, terus ada Dimas Hibatullah Bintang Ramadan, ada Maulid Akbar, terus ada Muhammad Diva Raihan, ada Muhammad Zaidanil Akmal Sabili. Baiklah, pembahasan kita yang pertama adalah tentang pengertian dari korupsi. Mohon maaf ya, karena ini ada pesawat war, jadi kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang pengertian dari korupsi. Teman-teman, korupsi ini berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata corrumpere atau corruptio atau corruptus yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi corruption atau corruption sendiri ini dalam bahasa Inggris berarti jahat atau rusak. Sementara menurut KBBI, korupsi itu merupakan perbuatan busuk seperti penggelapan, terus penyogokan, terus dan sebagainya, yang intinya tentang uang dalam artian yang buruk. Disebutkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 tentang tindak pidana korupsi. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan yaitu tentang ragam dan hukum korupsi. Nah, ini ragamnya itu dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu gulul atau penggelapan, lalu yang kedua rishiwah atau suap dan gratifikasi, lalu yang ketiga adalah sariko atau pencarian, lalu yang terakhir atau keempat ini khianah atau curang. Nah, ini yang pertama ini adalah gulul atau penggelapan. Ini adalah mengambil suatu dan menyembunyikan dalam hartanya. Nah, kata gulul ini dalam bahasa adalah ahzu sa'iwa dasuhu fi mataihi, yaitu adalah mengambil suatu dan menyembunyikan dalam hartanya. Dan lalu yang kedua adalah rishiwah atau suap dan gratifikasi, yaitu pagi hari menyerang di tahun pemilihan. Nah, istilah ini berasal dari kata rasya yarshu atau rishiwah yang berarti menyuap atau menyogok. Orang yang menyuap disebut al-rashi, sedangkan orang yang mengambil atau menerima suap disebut al-murtashi. Lalu yang ketiga adalah sariko atau pencurian. Nah, ini adalah mencuri, merampok, mencopet dan lain-lain. Nah, ini hukumannya adalah dipotong tangannya. Nah, sariko ini berasal dari bahasa Arab, yaitu sarako yasriku, yang berarti mencuri. Termasuk dalam kategori mencuri adalah merampok, merampas, mencopet, dan memalak. Nah, lalu yang terakhir yang keempat ini adalah khianah atau curang, yaitu melanggar janji, sumpah, dan kesepakatan. Nah, khianah atau khianat ini adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Ungkapan khianat juga digunakan untuk seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah atau transaksi jual beli, utang piutang, dan sebagainya. Selanjutnya adalah hukum dari korupsi. Semua tindak pidana korupsi itu hukumnya adalah dosa besar serta berpengaruh ke segala kalangan. Nah, hukuman paling ringan di penjara atau hukuman lain disesuaikan dengan tindak pidana, yaitu dicopot dari jabatan, penyitaan aset, hingga hukuman mati.
Nah, hukuman ini disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah uang atau barang yang dikorupsi dan dampaknya bagi masyarakat. Baik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan motif-motif korupsi. Yang antara lain ada internal sama eksternal. Dari internal ada beberapa contoh, yaitu ada sikap terlalu mencintai harta atau bisa disebut hub ad dunia, yaitu berlebihan mencintai dunia yang merupakan pangkal segala kejahatan. Dengan memandang dunia sebagai tujuan akhir, seseorang akan berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, tidak peduli halal atau haram. Yang kedua, ada sikap tamak dan serakah. Sikap serakah menjadikan manusia tidak pernah puas untuk menumpuk kekayaan. Sikap serakah yang menjadikan mereka tidak pernah puas untuk menumpuk kekayaan. Hal ini memicu untuk para koruptor ini melakukan korupsi. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada sikap konsumtif dan hedonis, yaitu mengonsumsi harta tanpa peduli orang lain. Dengan dua sikap tersebut, manusia tidak segan menghalalkan segala cara, termasuk korupsi, untuk mendapatkan harta yang berlimpah. Harta yang berlimpah ini pun tidak memberi rasa puas, maka ia selalu merasa kurang setiap saat. Selanjutnya ada pemahaman agama yang dangkal serta hilangnya nilai kejujuran. Selanjutnya yaitu motif eksternal, yaitu ada beberapa poin yang tersebut, yaitu sistem yang rapuh, yaitu berasa memiliki kesempatan dan kondisi sistem yang memungkinkan dan tanpa ada pengawasan. Selanjutnya ada budaya, menjadi orang besar berarti menjadi sandaran bagi keluarganya, yang mendukung para pelaku korupsi ini untuk melakukan korupsi itu sendiri. Selanjutnya ada kebiasaan dan kebersamaan. Terkadang pelaku korupsi ini melakukannya secara berjamaah, sehingga telah menjadi kebiasaan untuk melakukan korupsi ini. Yang terakhir ada poin hukum yang lemah. Walaupun hukum telah ditetapkan, tetapi hukumannya longgar ataupun bisa dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi ini. Oke, saya akan melanjutkan bahaya korupsi bagi kehidupan. Sini terdapat 6 poin. Poin pertama adalah bahaya korupsi bagi individu. Akan menyebabkan pelaku akan masuk neraka. Makan barang haram tidak akan mencapai derajat takwa. Orang yang makan makanan haram kesadarannya beragamanya sempit, dan pemakan harta haram tidak diterima amalnya dan ditolak doanya. Poin kedua, bahaya korupsi bagi generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi dalam jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat juga korupsi telah menjadi kebiasaan sehari-hari. Anak-anak tumbuh menjadi pribadi antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa. Poin ketiga, bahaya korupsi bagi kebermasyarakatan. Jika korupsi telah membudaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam suatu masyarakat, maka ia akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Fakta empiris hasil penelitian di banyak negara dan teori-teori ilmu sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Poin keempat, bahaya korupsi bagi sistem politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate atau sah di hadapan masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintahan dan pemimpin tersebut. Akibatnya, masyarakat tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Poin kelima, bahaya korupsi bagi birokrasi administrasi. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan pernah
terlaksanakan. Kualitas layanan jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang kaya yang mendapatkan layanan yang baik karena mereka mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluas keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat. Poin terakhir, itu poin ke-6, bahaya korupsi bagi perekonomian. Korupsi juga berdampak merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika sebuah proyek ekonomi syarat dengan korupsi atau penyuapan bentuk untuk kelulusan proyek, nepotisme, dan dalam menunjukkan pelaksanaan proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya, dan bentuk-bentuk korupsi lainnya dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Oke, dan saya akan menunjukkan lagi upaya menumbuhkannya budaya anti korupsi. Pertama adalah menumbuhkan budaya anti mencontek dan plagiasi. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sangat jelas, yaitu pendidik pada hakikat adalah mengembangkan potensi diri peserta didik dengan dilandasi oleh kekuatan spiritual keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Permasalahan yang hingga saat ini menjadi fenomena di sebagai kalangan mahasiswa adalah budaya tidak jujur. Misalnya menyontek, plagiasi, dan titip absen. Perilaku negatif ini merupakan bentuk ketidakjujuran yang kelak rentan memunculkan perilaku korupsi. Oleh karena itu, budaya perilaku jujur harus dibentuk sejak dini melalui dua hal, yaitu pembiasaan dan keteladanan. Itu kedua, memegang teguh amanah. Amanah berarti jujur atau dapat dipercaya. Amanah dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Amanah manusia terhadap Tuhan, 2. Amanah manusia kepada orang lain, dan 3. Amanah manusia terhadap diri sendiri. Amanah manusia terhadap Tuhan yaitu aturan Tuhan yang harus dipelihara berupa pelaksanaan semua perintah Tuhan dan meninggalkan larangannya. Amanah manusia kepada orang lain diantaranya mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu dan berlaku curang, menjaga rahasia keluarga, kerabat, dan manusia secara keseluruhan. Amanah manusia terhadap dirinya sendiri yaitu berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya, baik dalam urusan agama maupun dunia, dan tidak membahayakan dirinya di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari pembahasan kami, korupsi merupakan tindakan yang berakibat buruk bukan hanya untuk diri sendiri, tapi termasuk masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Pemberantasan korupsi dalam pandangan Islam memerlukan kerjasama semua pihak untuk menciptakan masyarakat yang adil dan terbebas dari korupsi. Di sini saya ingin bertanya sih teman-teman, apakah memang korupsi itu memang dilakukan oleh orang-orang besar saja? Apakah mahasiswa itu tidak pernah korupsi? Who know, kan? Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 7 tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Apabila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.